Ini ternyata versi yang belum revisi sebentar ya. Oke teman-teman, aku sudah selesai aku mau menuliskan nama ini dan juga Oke, coba sambil pengen tahu nih ada suara peserta termodinamika 2 di sini ya. Coba ada Isep, Sep. Materinya apa, Sep, hari ini, Sep? Isep Muhammad. Ada, Bu. So, materinya apa hari ini? Siklus pembangkit daya uap. Oke, siklus pembangkit daya uap. Dari namanya aja pembangkit ya. Pembangkit daya ya, pembangkit daya terus ininya uap. Oke ya. Coba Arya. Arya, apa sih siklus pembangkit daya uap itu, Arya? Nah, sebenarnya ada di sini nih. Apa sih siklus pembangkit daya uap itu? Ada, Arya, ada? Ada, Bu, ada. So, apa, Arya? Bentar, Siklus Bu. pembangkit daya uap itu apa? Ini baca aja di slide. Kelihatan slide-nya sudah tampak di layar laptop atau HP Anda? Kelihatan, Bu. Oke, apa sih? Tinggal baca aja ya. Ntar, Bu, nggak kelihatan, Bu, apanya kecil. Hah? Apanya yang kecil? HP-nya kecil, ntar. Oh, HP. Besarin aja ininya. Penampakannya ya. Di Zoom. Apa tadi itu, Bu? Halo? Oke. Apa itu siklus pembangkit daya uap? Udah, saya bacakan aja dulu ya. Oke, nanti area berikutnya. Oke. Siklus Rankine atau siklus pembangkit daya uap. Oh, sorry. Itu nama lainnya adalah siklus Rankine ya, merupakan siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Jadi sistemnya sih menghasilkan kerja sebetulnya. Nah, ini merupakan siklus pembangkit daya uap atau yang dikenal dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi dia menghasilkan listrik gitu ya, menghasilkan daya ya. Contohnya PLTU lah ya. Nah, fluida yang digunakannya karena dia pembangkit daya uap ya, uap, maka fluida yang digunakannya adalah air ya. Ini adalah contoh PLTU ya, contoh PLTU. Ada cerobongnya gitu ya, ada boilernya, ada turbinnya. Nah, dari turbin ini nanti dihubungkan ke generator menghasilkan listrik gitu ya. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Sebentar. 4 komponen utama ya, 4 komponen utama dari siklus Rankine yang standar ya. Itu ada pompa, komponen utamanya ya. Pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Yang lain-lain merupakan komponen pembantu. Yang komponen utama adalah ini. Tanpa salah satu komponen ini, ya, tanpa salah satu komponen ini, maka siklus Rankine tidak bisa berfungsi atau berjalan gitu ya, tidak bisa berfungsi atau berjalan. Tapi kalau misalkan tanpa komponen tambahan masih bisa gitu ya.
Tapi tanpa komponen utama ini tidak bisa. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini secara sederhana di PLTU yang paling sederhana ini. Jadi ada komponen tambahannya, ada misalkan ini menara atau combustion gas tuh untuk mengalirkan sisa atau residu dari boiler. Ya, prinsip kerjanya seperti ini. Prinsip kerjanya pompa, ya, air dipompakan. Air, misalkan air dari reservoir itu ya, dipompakan ke boiler, ya. Pompa memompakan air masuk ke boiler, dipompa airnya, kebayang ya, disedot dari reservoir atau dari apa, wadah besar gitu, atau dari kolam mungkin ya kalau di PLTU ya, masuk ke boiler. Nah, pernah siapa yang pernah kunjungan industri ke pembangkit listrik tenaga uap PLTU? Cung, silakan buka mic-nya. Saya pengen tahu ada yang sudah pernah kunjungan industri ke PLTU. Kita sudah beberapa kali kunjungan industri ya. Mungkin 2019 belum ya, 2018 juga mungkin belum. Yang ada sudah 2016 atau 2017 ada yang sudah pernah? Nggak ada? Ah, Cius ini nggak ada. Singgi, udah pernah kunjungan ke PLTU Singgi? Halo? Apakah ada orangnya? Saya tidak menyuruh on cam karena saya percaya Anda ada di depan layar ya. Apakah harus di on cam semua peserta? Rais, pernah Rais? Kunjungan industri? Belum pernah ke PLTU, belum. Oke, Singgih juga tadi nggak ada suaranya. Oke ya, kalau misalkan Anda pernah kunjungan industri ke PLTU ya, Anda lihat bahwa di sana itu boilernya tuh segede-gede gedung gitu ya. Boilernya ya, di dalam gedungnya lebih besar dari rumah gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan ke sana ya, nanti boleh kunjungan industri. Jadi air dipompa ya masuk ke boiler. Boilernya juga udah gede banget, kita sampai nggak bisa masuk ke gedungnya karena mungkin di sananya udah temperaturnya tinggi ya, panas gitu ya. Nah, di boiler dia dipanaskan. Nah, di boiler air itu dipanaskan oleh, nah ini bahan baku boilernya bisa batu bara ya, velnya ini bisa batu bara atau apa gitu ya. Kemudian dipanaskan sehingga menjadi uap kan, kalau air dipanaskan menjadi uap ya, uapnya masuk ke turbin, menggerakkan turbin sehingga turbinnya jadi berputar. Turbin menggerakkan sudut-sudut turbin sehingga sudut turbin menggerakkan poros turbin ya, berputar. Poros dihubungkan ke generator ya, menghasilkan listrik. Oke, menghasilkan listrik. Nah, tadi uap yang menggerakkan sudut turbin kemudian keluar ya, keluar didinginkan di kondensor, keluar didinginkan di kondensor. Nah, ini contohnya PLTU yang ini kondensornya atau sistem pendinginannya berikut dengan cooling tower ya. Jadi kondensornya tidak sesederhana kalau Anda pernah lihat ke ini, ada bermacam-macam kondensor nanti sistem pendinginan di sini, dinginkan di sana ya. Nah, ini pokoknya ini pendinginan aja. Sistem pendinginan ya. Ada cooling tower ya. Jadi si air ya, air masukkan nih ke cooling tower, kemudian dijatuhkan dari atas, dari, kalau ini sistemnya mungkin beda-beda nanti prinsip tipe cooling towernya ya. Mungkin ini misalkan contohnya adalah dijatuhkan dari atas gitu ya, dijatuhkan dari ketinggian tertentu sehingga tadinya temperaturnya tinggi ya, ada masih mengandung uap, dengan gaya gravitasi ya temperaturnya menjadi dingin ya, temperaturnya menjadi rendah,
kemudian uap menjadi air. Jadi di sini menjadi air. Nah, air ini kemudian dipompakan lagi katanya kalau di sini untuk mendinginkan kondensornya. Ya, kemudian siklusnya seperti itu. Nah, untuk termodinamika ya, untuk siklus Rankine yang menjadi titik sorotan ya, yang menjadi titik analisis, hanya ini saja. Pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Nah, untuk sistem pendinginannya ini ada sistem yang berbeda lagi ya. Jadi ini sistem pendinginan, ini ada sistem yang berbeda lagi. Jadi kalau misalkan nanti Anda menganalisis siklus Rankine, fluida yang mengalir di sini ya, mungkin ini sama-sama air ya. Air yang mengalir di sistem siklus Rankine nanti akan berbeda dengan air pendinginnya. Nah, ini air pendingin kan yang dialirkan ke cooling tower. Oke. Nah, kemudian ini adalah sistem pendukung ya. Jadi untuk termodinamika ini 4 komponen ini saja. Nah, ini juga bermacam-macam kalau misalkan Anda pernah mempelajari bab 4 gitu ya, boiler itu tipe boilernya juga macam-macam kan ya. Ada fire tube, ada water tube dan sebagainya. Nah, Anda silakan buka-buka lagi bab 4-nya ya tak. Di siklus Rankine di bab 8 nih tidak akan dibahas tipe apa nih, tipe apa tidak, hanya prinsip kerjanya saja seperti apa. Kemudian menghasilkan daya berapa, menghasilkan kalor atau memerlukan kalor berapa banyak ya. Kemudian cooling kondensornya juga tidak dibahas, tipenya apa ya. Ini sistem pendinginannya ada kondensor, ada cooling tower gitu ya. Tidak dibahas di siklus Rankine, hanya temperatur airnya tadinya panasnya berapa menjadi dingin berapa gitu aja. Terus kondensornya membuang panasnya berapa ya. Jadi yang dibahas di siklus Rankine untuk bab 8 ini hanya kinerja dari siklusnya saja. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan komponen utama yang tadi ya. Jadi di pompa dia memerlukan daya pompa masuk ya. Kemudian di boiler dia memerlukan panas. Tadi kan panasnya bisa dari bahan bakar kan, bahan bakarnya bisa apa saja ya. Biasanya batu bara biasanya ya, tapi bisa yang lain-lain. Oke, kemudian di turbin dia menghasilkan daya, tadi daya listrik ya. Daya turbin sebelum ke listrik, karena listriknya ada di generator. Jadi daya turbin yang dihasilkan oleh turbin ini berapa? Ya, berapa? Kemudian di kondensor berapa panas yang dikeluarkan oleh kondensor? Untuk tambahan bisa menghitung berapa temperatur masuk cooling water, dapat keluar cooling water. Pasti nih di cooling water ini temperatur masuk dengan temperatur keluar kira-kira tinggi mana? Di cooling water, di kondensor tinggi mana antara temperatur masuk dan temperatur keluar? Tentu saja masuk lebih rendah daripada keluar, karena keluar sudah menyerap panas dari kondensor ya. Jadi ini 4 komponen utama pada siklus Rankine standar ya. Nah, ini prinsip kerjanya tadi sudah saya terangkan lah, baca aja. Oke, nah proses-prosesnya pada siklus Rankine ya, kita petakan pada diagram TS ya. Kita petakan pada diagram TS. Proses 1 2. Kalau saya di sini sesuai dengan gambar yang ini ya. Nah, ini Anda boleh sesuai gambar ini, lihat nih satunya dia sebelum masuk turbin. Nah, ini Anda boleh terserah Anda saja mau penamaannya ya, mau saya mau satunya di pompa misalkan. Kalau tidak diminta oleh soal ya, oleh saya misalkan, penamaannya boleh terserah Anda. Mau pompa sebelum masuk pompa adalah satunya 1, 2 sudah masuk pompa gitu, keluar turbin 3 dan keluar boiler 3 dan keluar turbin 4 tuh boleh, tapi ini harus sinkron dengan diagram prosesnya ya. Harus sinkron dengan diagram proses ini ya. Oke. Harusnya ini saya ini dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini harus ada di sini nih. Nah, biar kelihatan ya. Nah, ini sesuai nih dengan gambar skemanya ya. Oke. Nah, kebetulan di Moran ini proses satunya adalah sebelum masuk turbin ya. Jadi sebelum masuk turbin prosesnya proses 1 ya, asumsinya 1, kemudian sesudah keluar dari turbin diberi nama 2, kemudian masuk ke kondensor ya. Keluar dari kondensor dikasih namanya 3, kemudian masuk ke pompa, keluar dari pompa diberi namanya 4. Ini di Moran. Proses 1, 2 adalah ekspansi. Di turbin dia ekspansi. Untuk siklus Rankine ideal kita asumsikan dia isentropik. Jadi ideal di sini identik dengan isentropik. Jadi di pompa dia harus isentropik, makanya diagramnya ya harus lurus karena S konstan. S konstannya. Kemudian di proses 2, 3 ya. Proses kedua 3 ya, dari 1 ke 2 masuk ke turbin, keluar dari turbin masuk ke kondensor. Proses 2, 3 pembuangan panas pada tekanan konstan di kondensor. Jadi proses 1, 2 ini di turbin ya. Proses 2, 3 di kondensor di sini ya. Kemudian proses 3, 4 kompresi lagi oleh pompa ya, isentropik pada pompa. Kemudian proses 4 ke 1 dia pemasukan panas pada boiler dan pada tekanan konstan. Diasumsikan di turbin dan di pompa dia isentropik, di boiler dan di kondensor dia isobarik ya. Ini biar ekspansi isentropik pada turbin, nah biar Anda jelas ya. Gimana sih? Apa sih namanya tuh? Hingga ke tekanan kondensor ya. Pembuangan panas pada tekanan konstan, pembuangan panas di kondensor ya, biar kelihatan lah ya. Di mana ini teh gitu ya. Anda nanti kalau misalkan penamaan nomornya diganti bisa, oh saya kondensornya berarti di sini proses misalkan 34 atau 41 gitu ya, terserah ya. 34 kompresi isentropik pada pompa, 41 pemasukan panas pada boiler ya secara isobarik. P konstan adalah isobarik, kemudian S konstan adalah isentropik. Oke. Kemudian analisis selanjutnya adalah untuk menganalisa kesetimbangan energi pada siklus Rankine ya. Nah, masing-masing komponen utama ini kita asumsikan ya, masing-masing komponen utama tadi turbin atau ini boiler dan sebagainya. Pertama steady state ya, tidak ada perubahan energi terhadap waktu. Nah, pokoknya ini bahas lagi di bab 4-nya coba ya. Steady state, kemudian delta EK diabaikan atau energi perubahan energi kinetik diabaikan, perubahan energi potensial diabaikan. Nanti apanya yang dicoret gitu ya. Jadi dari kesetimbangan energi, dari persamaan dasar kesetimbangan energi, apanya yang dicoret gitu ya. Kemudian adiabatik pada turbin, adiabatik reversible berarti isentropik. Kalau misalkan nanti pembahasan berikutnya ya tidak isentropik, hanya adiabatik saja ya. Oke, kemudian isobarik pada boiler dan kondensor. Sehingga persamaan-persamaan yang digunakan adalah nih di turbin ya, karena dia proses ekspansi isentropik ya, maka daya turbin adalah M dot kali H1 min H2. Nah, ini Anda apa namanya tuh, cek lagi atau ingat-ingat lagi gimana caranya biar mendapatkan kenapa daya turbinnya M kali H1 min H2 gitu ya. Kondensornya K
M dot Q di kondensor adalah M kali M-nya ini M dot ya. M dot kali H2 min H3. WP M dot kali bla 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 dan seterusnya. Tinggal dibaca. Oke. Nah, ini tentu saja harus sesuai dengan ini nih. Ya, ini ternyata. Ya. Kalau di sininya 1,2 di turbin, ya berarti ini M dot kali H1 min H2 harus sesuai. Kalau misalkan Anda proses di turbinnya 3,4, berarti M dot kali H3 min H4. Lihat aja, tinggal ini aja. Turbin H1 min H2. Kondensor H2 min H3. Pompa H4 min H3. Boiler H1 min H4. Nah, ini tinggal Anda hafalkan aja. Ya, kalau mau secara gampangnya ya, hafalkan caranya gitu. Ini kurang ini kurang ini kurang ini gitu. Angkanya nanti tentukan sendiri. Angka di diagram proses harus sama dengan angka di persamaan. Tinggal H mana nih, H mana yang dikurang. Kalau ini H atas dikurang H bawah kan gitu ya. Kalau ini H2 dikurang H3. Ingat-ingat saja, semakin ke atas hanya semakin tinggi, semakin ke kanan hanya semakin tinggi. Jadi atas kurang bawah, ya kanan kurang kiri, itu aja, gampang. Berarti kalau ini bukan yang besar H4 min H1, tapi H1 min H4. Kenapa? Anda lihat lagi di bab 4-nya ya, untuk memperoleh harga yang positif di sininya ya. Nanti Anda pokoknya lihat lagi kenapa seperti itu ya. Cek lagi bab 4. Tulis lagi persamaannya, apa namanya, penurunan persamaan. Oke, jadi ini persamaan-persamaan yang digunakan di 4 komponen tadi. Oke. Kemudian, nah, coba sambil dengarkan lagi suara-suara. Wah, sebentar. Coba ada Muhammad Ikrar mana? Ada nggak Muhammad Ikrar? Jangan sampai Anda buka laptop terus udah tidur lagi. Saya mau coblak sendiri ya. Atau Teddy Hidayat? Teddy Hidayat ada Teddy? Ada, Bu. Oke, Teddy persamaan efisiensi apa, Ted? Sini ada. Ini di layar ada. Namanya efisiensi. Nih, efisiensi termal. Efisiensi termal persamaannya adalah Theta H sama dengan W neto per Q in. Ya. W neto per Q in. Aryo lah yang udah 2018 yang udah veteran nih. Aryo, W neto tuh apa, Aryo? Aryo ada? Mic-nya diaktifkan, Aryo. Ya, halo Bu. Ya, stop. W neto tuh apa, Aryo? W neto itu angka tetap. Angka tetap apa? Hah? Apa, Aryo? Takluk? Berat bersih gitu, Bu. Berat bersih ya, kumaha. Kita tadi tidak nama lainnya apa dari berat, karena tadi saya kan ngomongnya bukan berat-berat. Nyambung dengan yang tadi. Oke, sebelum saya oke sih ya, gini aja. Sebelum dilanjutkan ke slide yang tadi, yang berikutnya, sorry. Ya, sebelum dilanjutkan ke slide berikutnya. Coba, Hairul Rahman, ada? Oke, sebutkan 4 komponen utama dari siklus Rankine ideal. Apa aja? Kondensor. Terus
boiler, Hmm. terus turbin, Turbin, satu lagi. Pom, pompa, pompa. Oke. Sandy, siap Sandy. Sandy, ada? Ada, Bu. Oke, proses yang terjadi di turbin dan di pompa. Gimana, Bu? Proses yang terjadi di turbin dan di pompa, isentropik atau isobarik di turbin dan di pompa? Isentropik. Isentropik. Kalau proses yang terjadi di kondensor dan di boiler adalah Tadi apa, Bu, pilihannya? kamu bisa buka ini nggak? Ada di slide saya. Nggak ada, Bu. Isentropik atau isobarik? Isobarik. Isobarik. Oke, gini, siapa yang tidak bisa melihat tayangan presentasi di layar kaca Anda? Di layar kaca kan, di layar naon aja. Oh ya, siapa yang mungkin ada yang gelap? Kemarin ada anak kalkulus yang, Bu, tayangannya gelap, yang lain enggak. Dia gelap sendiri. Ada 2 orang yang gelap katanya. Karena mungkin Google Meet-nya enggak bagus. Cung bilang yang tidak bisa melihat slide presentasi di layar kacanya, layar laptop atau layar HP, ada nggak? Hah? Nggak ada. Berarti bisa kelihatan semua ya? Oke, bisa kelihatan. Serius nih. Oke, kalau bisa kelihatan, ini kan saya hanya menayangkan yang ini, tapi kan Anda bisa lihat ini. Dan Anda bisa buka yang di modalnya kan? Ya. Walaupun tidak ditayangkan di sini, Anda bisa buka yang modelnya, ya. Oke nggak nih? Oke. Abian Fakih, ada Abian? Abian ada nggak? Nggak ada Abian. Rifansyah, ada? Rifansyah ada nggak? Bayu Aji? Hadir, Bu. Bayu kenapa kalau Bayu isentropik di turbin itu apa sih, Bay? Sentropik. Bentar, Bu. Apanya yang konstan, Bay? Yang konstan siklusnya, daya. Ya, di turbin saya. Jadi apanya yang konstan? Lihat ini dari diagram proses lagi saya tayangin. Diagram proses. Apanya yang konstan di turbin? Kan ini ya, Bay ya? 1 2 ya? Iya, 1 2. 1 2. Apanya yang konstan? Lihat ini S. Kanannya. Hah? Bukan. A-nya. Bukan. Isentropik itu apanya yang konstan? Nah, berarti ya termo satunya kemarin kan suruh dibaca lagi, tidak dibaca. Atau kita kuis aja gitu kalau banyak yang nggak bisa pertanyaannya. Terlalu ngerti, Bu. Kenapa tidak bertanya dirimu? Ini kan S ya. Diagram, lihat diagramnya. Diagram XY-nya itu adalah TS. Yang ke arah X itu S, betul? Betul? Iya, Bu. S itu adalah apa? S itu adalah entropi atau say. Iya. Oke, gini deh, sekarang coba buka mic-nya semua deh. Yang bisa jawab ya. Coba buka mic-nya semua. Jadi saya ngetes dulu termo satunya, saya sudah suruh baca nih kemarin. Percaya weh saya tega. Coba saya tes dulu ah. Buka mic-nya semuanya.
Oke ya. Dari Cung, siapa yang bisa jawab? Ya, Cung aja. Pokoknya jawab aja yang siapa yang bisa lah ya. Isobarik apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Isobarik itu apa maksudnya? Gak ada yang bisa jawab ini teh. Pokoknya yang mic-nya masih ditutup, saya anggap nggak ada orangnya ya. Oke, isobarik itu apa maksudnya? Ini Rais nih masih ditutup, berarti dia lagi ke ya. Richard, Rifansya. Apa isobarik itu? Hubungan panas, Tekanan gas, tekanan sistem. Apanya yang konstan? tekanan, Tekanan ya. Oke, ya fix di sini sama semua sini setuju. Isobarik itu tekanannya konstan, lihat nih di kondensor, tekanan. Kok nggak ada P-nya, kan tekanan kan P. Di sini adanya P. Kenapa nggak ada P? P-nya yang mana? Cung yang bisa tahu di dalam kubah P-nya yang mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kurang jelas, geremuk-geremuk. Di dalam kubah, P-nya yang mana? Di dalam kubah, Di dalam diagram itu, Bu. Ya, di diagram itu yang mana? Garis ini yang saya tunjuk? Ya. Ya, di dalam kubah, P-nya berhimpit dengan garis temperatur. Ya, jadi kalau misalkan temperatur konstan, misalkan saya ngambil ngesetnya di sini, berarti lurus ya, temperaturnya konstan, lurus horizontal. Kalau S konstan, S-nya lurus vertikal, garisnya lurus vertikal. Itu ya. Oke. Ya, itu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Kalau energi diabaikan, nanti apanya yang dicoret? Dari persamaan siklus persamaan energi. Gini deh, minggu depan kita kuis dulu ya. Atau hari ini mau kuisnya? Atau minggu depan kuis sesudah perkuliahan ya? Oke ya? Mulai termo 1 sampai hari ini ya. Materi kuis untuk minggu depan termo 1 sampai hari ini, oke? Ya, ini saya lanjutkan lagi ya. Oke? Ya, Bu. Tapi dengerin, makanya kalau hari ini nggak ngerti, nanti minggu depan nggak bisa kuis, oke? Ya, oke, boleh di mute lagi semuanya, mic-nya boleh di mute lagi, silahkan. Kita lanjutkan, saya neranginnya ya, tapi benar ya, didengarkan, nanti saya tanya akhir perkuliahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, di pompa ya, di pompa untuk isentropik, nah dengarkan nih, khusus isentropik, khusus boleh pakai persamaan ini. Jadi ini itu W itu adalah daya, WP daya pompa. Daya pompa adalah M, ya, M itu massa, laju aliran massa, kali H atau delta H yang tadi ya kita apa namanya tuh, H ini min H ini dipetakan di diagram TS ya. Nah, H ini entalpi. Jadi daya pompa adalah laju aliran massa kali selisih entalpi. H4 min H3. Semua pompa rumusnya ini. Tapi untuk isentropik boleh juga pakai ini. Jadi boleh dua-duanya. Untuk isentropik boleh pakai ini, boleh pakai ini. Di mana daya pompa adalah laju aliran massa ya dikalikan H-nya tapi pada fluida H cair jenuh.
cair jenuh HF plus VF ya, V cair jenuh. Nah, mana cair jenuh teh yang mana? Itu ingat-ingat lagi. Termo satunya dikalikan dengan P4 min P3 ya. Kalau dari diagram TS, nah ini kan pompa nih, pompa ya. Tadi M dot kali HF, berarti di cair jenuh berarti di titik 3. HF ya, lihat nih. Sorry ke sini. HF plus VF nih ya. VF berarti plus V3 dikalikan P4 min P3 ya. P4 min P3. P4 yang mana? Wah, ini udah P4 ya, yang ini min yang ini. Itu gampang ya untuk di daya pompa. Nah, efisiensi termal atau efisiensi keseluruhan sistem atau kinerja sistem atau prestasi sistem ya, sama aja penamaannya ya. Biasa seringnya kita bilang efisiensi. Efisiensi termal adalah daya total. Daya totalnya yang mana? Kan ini ada daya pompa, daya itu ada dua. Daya pompa dan daya turbin. Daya itu W. Kalau kondensor dan boiler Q, kalor. Nah, ini kan termo satu, saya ya. Jadi harus sudah tahu W itu daya, Q itu kalor atau perpindahan panas ya, panas ya. Oke, daya itu cuma ada dua. Daya pompa dan daya turbin, maka W total, daya total, W neto itu daya total. Total dayanya adalah W turbin dikurangi W pompa. Kenapa dikurangi? Ingat di sistem massa atur bab 2. Daya itu yang masuk apa, yang keluar apa? Positif atau negatif gitu ya. Yang keluar positif, yang masuk negatif. Nah, makanya ini yang positifnya turbin, yang negatif daya pompa. Ya. Keluar positif, masuk negatif ya. Jadi W turbin positif, W pompa negatif. Jadi WT min WP ya. Tinggal dimasukin tadi H1 min H2-nya. Per efisiensi termal nih. Efisiensi termal per Q in. In itulah masuk. Q yang masuk tadi teh apa? Boiler. Per Q boiler. Tinggal masukin aja rumusnya apa. Ya. Ini untuk efisiensi termal. Backwork ratio adalah perbandingan daya pompa per daya turbin. Nah, gitu aja gampang ya. Nah, ini harus Anda pelajari lagi karena titik analisa titik belajarnya untuk siklus Rankine adalah, nah ini lihat tuh ya, mengerjakan soalnya, mencari apa dari persamaan-persamaan ini, misalkan mencari efisiensinya berapa, atau mencari dayanya berapa, atau mencari BWR-nya berapa, gitu ya. Oke. Contoh soal, nah ini yang justru yang beratnya di sini. Contoh soal, jadi kalau misalkan Anda nggak ngerti rumus-rumusnya, penurunan konsepnya di siklus Rankine, tidak akan bisa menjawab soal, atau untuk menghitung ini tidak tahu termo satunya, wah lebih parah lagi. Jadi untuk tahu siklus Rankine, konsep di siklus Rankine, Anda harus tahu konsep termo satu, ya. Untuk menjawab atau merancang nanti ini kan solusi soal, gitu ya. Nah. Oke, soal. Steam is working fluid in an ideal siklus Rankine. Ini saya ambil dari buku Moran ya. Langsung contoh soal 8.1. Uap merupakan fluida kerja dari suatu siklus Rankine ideal. Jadi ada suatu siklus Rankine ya, fluida kerjanya uap. Nah, kalau tahu cara-cara
tips-tips mengerjakan soal ya. Anda baca satu kalimat, kemudian langsung gambar. Ya. Begitu lihat, what is walking fluid in an ideal Rankine cycle? Rankine cycle. Oh, siklus Rankine ideal. Siklus Rankine ideal. Langsung kita gambar ya skema dari siklus Rankine. Itu tips dari saya. Nggak tahu dosen yang lain mah. Tips dari saya, kalau Anda baca soal begini, sampai beres, ditanyakan ini A, B, C, D, E, F, G, ya. Jawabannya adalah pasti pusing, liar, ya. Jadi nggak usah dibaca soal, nggak usah dibaca. Itu tip dari saya sejak saya ngajar dari dulu, ya. Untuk siklus Rankine jangan naon dibaca, nggak perlu dibaca. Baca soalnya, solusinya adalah pusing, ya. Jadi cukup Anda lihat aja sampai satu kalimat, kemudian langsung tulis ya. Oke, tipsnya dari saya gitu ya. Jadi begitu Anda baca uap sebagai fluida kerja siklus Rankine ideal. Oke? Langsung gambar, oh siklus Rankine ideal. Langsung gambar. Ini skemanya. Ya. Nah, ini Anda boleh dihafalkan ini skema berdasarkan buku Moran. Yang buku yang lain, ininya ada yang kotak, cuman kotak gitu ya, boleh ya. Kecuali turbin dan pompanya simbolnya sama, ini ada yang kotak-kotak. Atau posisinya, misalkan boilernya ada yang di sini, kondensernya di sini, pompanya di sini, tapi 1, 2, 3, 4-nya sama, boleh terserah ya. Kalau lebih bagus lagi kayak gini ya. Gambar skema siklus Rankine ideal, ada turbinnya, ada kondensornya, Anda tulis turbin, kondensor, pompa, boiler, ya. Kemudian di boiler itu ada key in itu artinya masuk, key yang masuk, ada key out di kondensor. Dayanya ada W turbin, di turbin keluar. Nah, ini udah tahu harusnya di termo 1 ya. Di pompa ada daya masuk, dah itu aja dulu. Terus 1, 2, 3, 4-nya yang mana? Tentukan. Gampang. Kemudian tadi steam of is the working fluid ya. Jadi fluidanya adalah uap. Tulis fluida titik 2 uap gitu ya. Gampang. Oke. Habis itu kita lanjutkan lagi. Udah gampang, gambar, baca satu kalimat, oh siklus Rankine gambar, ya. Oh fluidanya uap, gambar. Nah, gambar yang lengkap tadi ada key-nya, ada W-nya, ya. Ada 1, 2, 3, 4-nya. Oke, sampai situ. Balik lagi ke soal. Saturated vapor atau cair jenuh, uap jenuh, vapor ya, uap jenuh masuk turbin. Nah, uap jenuh masuk turbin pada 8 MPa. Titik dulu. Masuk turbin. Oh, di sini masuk turbin itu nomor 1. Tulis 8 MPa saturated vapor atau uap jenuh. Gitu. Jadi, begitu ada data, masukin ke gambar yang tadi. Oke, lagi. Salah. Lagi ya, saturated liquid atau cair jenuh exit the condenser atau keluar kondenser pada tekanan 0,008 MPa. Tulis lagi, ya, tulis lagi di gambar. Keluar kondensor, nah berarti di 3. Saturated liquid berarti cair jenuh pada 0,008 MPa. Tulis titik 3. Saturated liquid atau cair jenuh P sebenarnya sekian. Gampang ya? Coba Anda nanti di rumah ini ditulis ulang dengan cara saya. Jadi jangan dibaca.
langsung gambar. Baca langsung gambar. Ada ketemu data satu kalimat, langsung gambar. Ketemu data, langsung masukin ke gambar gitu ya. Kemudian the net power, daya total output, luaran ya, keluaran daya total seluruh sistem ya, seluruh siklus adalah 100 megawatt. Nah, berarti daya total tadi teh daya apa? Oh, daya neto. Tadi kan ya W total. W totalnya berarti WT min WP. Ya kan? 100 megawatt. Ah, tulis aja dulu. W total, W neto. Boleh di sini W neto sama dengan 100 megawatt. Ya. Di sini lebih tidak lengkap nih di moral dibandingkan dengan tips saya ya. Nggak apa-apa. Tentukan A, efisiensi termal. Tulis sama Anda A ya, atau tentukan A. Apa sih efisiensi termal tadi teh? Yang mana efisiensi? Nah, tulis A ini efisiensi theta ya. W neto per kiin. A efisiensi termal, tanda tanya gitu ya. Oke, kemudian B work ratio atau BWR. BWR. Nah, ini pertanyaan nomor B gitu ya. Sorry. C, laju aliran massa uap. Berarti apa tadi teh laju aliran massa teh? Oh, M dot ya, M dot kilogram per H. D, heat transfer di mana? Rate of heat transfer, laju aliran panas, laju perpindahan panas, key in. Nanti key in tadi di mana? Ya, into the working fluid. Atau key yang masuk yang melalui boiler. Nah, berarti di boiler. Ya, key in teh mana tadi teh? Ini berarti key in, key boiler gitu ya. Tulis C, key B sama dengan titik-titik gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? D, key kondensor ya, tadi udah D ya, sekarang key kondensor ya. F, massa yang melewati kondensor atau cooling water. Cooling waternya kalau temperatur masuk sekian dan temperatur keluar sekian. Mana cooling water teh? Nah, di sini berarti tadi teh nomor itu ada berapa? Key out ya, key kondensor, dan berapa massa yang ke sini. Kalau temperatur ini 15, temperatur ini 35. Nah, ini sebetulnya sistem yang berbeda lagi ya. Untuk membahas ini, airnya bukan air yang sama yang dialirkan ke sini. Jadi ini sifat-sifatnya nanti beda lagi. Oke, kalau sudah gambar skemanya, masukin tadi persamaannya, masukin datanya, kemudian Anda gambar ini diagram TS, gambar diagram TS-nya percis aja sama kayak gini. Tadi teh kan 1 uap jenuh, titiknya di sini, uap jenuh pas titik ini. Ya, kemudian 3, tadi kan cuma 1 dan 3 aja yang taunya, ya. 3 cair jenuh pas. Kemudian tekanan di boiler tadi berapa nih? P1 ya, P1 8 MPa. Di sini tekanan konstan 8 MPa. Terus tadi di kondensor di sini lurus ya, 0,008 MPa. Bisa? Oke, kemudian karena isentropik, Anda sambungkan titik 1, tadi udah ketemu 1, lurus secara vertikal, harus lurus. Kalau Anda miring kiri, miring kanan, saya salahkan ya. Lurus secara vertikal, ya, tekanan 1 lurus, ketemu di garis yang 1 ke 2 lurus, isentropik, ketemu di tekanan 2, nah itu titik 2. Oke, pasti di dalam kubah. Oke, di sini. Ya, kemudian
garis lagi dari 3 ke 4, lurus lagi vertikal, ketemu tekanan konstan. Nah, cari tahu ini tekanan konstannya gini. Ya, cari tahu Anda di termo 1 tekanan konstan kalau dikubah TS kayak gimana. Ternyata kayak gini tah, yang ini ya. Ini sebetulnya ada lagi ke sini ke atas, jadi nggak digambar ya. Nah, ini tah. Kecil ya, nggak digambar. Lurus vertikal ya, ketemu titik 4. Oke, udah digambar itu, kemudian asumsi. Asumsinya cantumkan asumsi-asumsi untuk menganalisis kesetimbangan energi pada volume atur atau pada turbin, boiler, pompa dan kondensor. 1. Ini terserah Anda ya, terserah Anda, maksudnya kata-katanya. 1. Volume atur atau steady state ya, 1 steady state untuk semua volume atur ya, 1 steady state. Yang kedua misalkan isentropik pada turbin dan pompa, nggak sama dengan ini nggak masalah ya. Yang ketiga delta FPEK diabaikan. Yang keempat isobarik pada kondensor dan boiler misalkan. Yang kelima cair jenuh uap jenuh keluar dari sebelum masuk turbin dan cair jenuh keluar dari kondensor misalkan gitu ya. Atau titik 1 uap jenuh, titik 3 cair jenuh, boleh ya kalau ininya udah ada. Oke, kalau sudah, nah pusing ya. Kalau sudah bisa ditangkap nggak atau kita lanjutkan? Mau ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjutkan lagi ke pembahasan solusi? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan. Soalnya bertanya. Kalau nggak nanti saya tanya nih. Sampai sini bisa cara mengerjakannya? Oke, gini deh ya. Kalau ini saya terangkan ya, Anda pasti liar ya. Oke, tugas aja ya, tugas. Tugas ya, Anda mengerjakan latihan soal 8.1 moran ya, yang ini. Tapi caranya tidak boleh sama dengan moran. Kalau ini kan moran kayak gini ya caranya ya, tuh. Langsung satu. Cara menuliskannya versi Anda kayak tadi kan, asumsinya bisa kata-katanya menuliskannya beda ya. Ininya coba pokoknya saya kalau misalkan Anda versi sendiri, Anda baca dari buku moran terus kemudian Anda tulis yang Anda paham aja. Yang Anda paham. Kalau nggak paham, nggak usah dikerjain. Yang Anda paham aja lah, ya. Kalau misalkan, aduh nggak tahu, ini teh dari mana S1 teh, ya udahlah, nggak usah ditulis ya, karena nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu, terus Anda cari caranya gimana, ya. Seminggu kan bisa cari cara, ya. Tapi kalau udah mentok, benar-benar nggak tahu, nggak paham, ya udah sampai sini. Nah, ini kan, Anda baca nih. Anda baca, oh dari mana ini teh tabel A3 H1 dan S1. Anda buka tabel, oh tahu gitu ya. Terus dari ini nih, terus Anda pokoknya tahu mentok di sini misalkan. Ini nggak tahu dari mana nih, misalkan ya. Udah sampai sini aja lah, nggak masalah ya. Atau ini ini dari mana ini, belum ngerti ya, udah. Nggak usah ditulis ininya nanti, atau misalkan tandain ini nggak paham, tandain aja ya, jangan nggak ditulis, kita tandain ini dari mana, tandain, jangan dikerjain kan ya. Oke. Nah ini dari mana ini teh 2758 teh, tandain. Oke ya. Jadi minggu depan ini tidak usah dikumpulkan, minggu depan Anda cuman liatin, silahkan on cam aja, on mic ya, mic-nya diaktifkan. Ngerti nggak nih?
Atau sebentar sebelum diaktifkan saya mau kasih tahu dulu. Minggu depan cuma diperlihatkan di depan kamera. Nah, nanti pasti ada yang WA Bu, saya nggak ada kameranya, HP-nya. Boleh nanti japri aja ya. Minggu depan silahkan diperlihatkan di depan kamera hasil Anda menyalin. Ini kan cuma nyalin, ya. Menyalin dengan versi Anda sendiri, menyalin sambil paham. Dan ditandai mana-mana yang nggak ngerti, tapi harus sudah dicari dulu seminggu. Yang nggak ngerti itu teh dari mana, ya. Nanti nggak ujug-ujug saya jawab, nanti saya kejar gitu, kenapa bisa nggak ngerti, ya. Oke, jadi minggu depan ada 2 ya. Pertama, memperlihatkan tugas menyalin 8.1. Yang kedua, kuis di akhir perkuliahan. Oke? Sok, ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Nggak ada? Bu, izin bertanya. Sok, atau tapi Anda suaranya kecil, coba agak dekat. Bentar Bu, pakai headset dulu. Sok, suaranya kecil nih. Iya Bu. Gimana pertanyaannya? Yang soal yang tadi boleh dilihatin Bu, yang mananya Bu? Soal yang tadi. Yang ini. Oke, siapa yang nggak punya buku moran? Ada? Coba suaranya saya mau dengar. Ada nggak? ini yang di buku moran ya Bu ya? Ya, yang buku moran. Kalau yang kemarin termonya sama saya sudah suruh untuk download ya e-booknya. Kalau yang nggak punya buku moran kan ada dari e-book ya. Baik Bu. Kalau yang dengan Pak Ridwan atau Pak Sigit mungkin di Moodle-nya waktu tahun kemarin ada ya. Oke. Ini saya versi berapa nih modelnya? Model morannya ini versi, kalau yang e-book ini versi 8 edisi 8 ya. Edisi 8. Nah, Anda lihat di bab 8.1 ya. Nih tuh kan ini yang tadi saya terangin, pokoknya saya ngambilnya dari sini aja ya, dari moran untuk bab 8 ini, untuk slide ini ya. Oke, kemudian di sini nanti ada, nah ini cara-caranya sebenarnya gampang nih kalau baca sih ya. Ada contoh soal 8.1. Ini saya ambil dari sini 8.1 di buku moran ya. Kalau yang sudah punya hard copy-nya ya, buku fisiknya lebih bagus, lebih enak bacanya. Oke? Baik. Anda tinggal nyalin 8.1. Berikut soalnya Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nyalin soalnya pokoknya dalam bahasa Indonesia. Semua jawabannya dalam bahasa Indonesia ya. Nyalin soalnya dalam bahasa Indonesia, boleh dengan kata-kata sendiri, nggak usah terlalu saklek sama ini. Kayak misalkan suatu siklus energi ideal, dah nggak usah sama gitu ya. Suatu siklus energi ideal dengan fluida kerja uap, boleh kayak gitu juga ya. Pokoknya dengan kata-kata Anda sendiri. Mau sama seperti ini juga boleh. Uap sebagai fluida kerja dari suatu siklus energi ideal, boleh ya. Baik Bu. Oke, tidak usah terlalu sama, yang penting maksudnya sama tuh. Tinggal nyalin aja ya. Nanti kasih tuh, udah ada jawabannya. Nanti kasih, aduh saya nggak ngertinya pas di sini nih, cewek teh yang mana, boleh tandain nanti pakai apa aja ya, pakai bintang atau pakai stabilo atau pakai spidol, terserah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Untuk kuis ya,
tidak sampai latihan soal yang tadi, tidak sampai. Tapi saya hanya mau melihat Anda mengerti enggak konsep termostat dan konsep siklus Rankine yang tadi ya. Siklus Rankine konsepnya aja. Oke, tidak sampai Anda harus mengerjakan latihan soal seperti 8.1 ini, tidak. Ya. Oke, ada lagi mau tanya kan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Ini udah jam 9:14. Cukuplah tadi untuk penjelasan siklus Rankine. Tinggal Anda belajar sendiri memahami bagaimana cara mengerjakan contoh soal ya. Oke, cukup? Cukup ya? Halo? Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuannya. Yang belum absen dicek lagi ya, barangkali Anda belum absen, segera absen ya, karena kan saya tutup absennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.